Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ambon di Mesir tahun 1998 belajar di Al-Azhar. Di antara kakak kelas Ambo senior kami nan maja kami nan membimbing kami adalah namanya Dajjal, lengkapnya Dajelita Donald. Sesudah itu Ambo pun pulang ke Riau tahun 2003, lanjut ke Malaysia 2000 sampai terus ke Maroko pulang 2008 diundang Ambo ke salah satu pesantren di Dakek Danau Buatan di Rumbai Pekanbaru. Ustadz, besok ada Buya Gadang dari Sumatera Barat, kata nan punya pesantren. Bisa Ustadz datang, saya mau pertemukan. Insya Allah Ambo akan tiba besok. Siapa nama Buya tu? Namanya Buya Jelfatullah. Ayo alun pernah modang alai. Basuola ditampek pesantren Bakudo, ada kudonya pesantren tu. Ambo cak lihat, iku udah Ambo di Kairo dulu. Mana namanya berubah jadi Jelfatullah? Jadi patang di Kota Baru Payakumbuh muncul lain nama tu Ambo cak lihat di tepi jalan, Jelita Donald. Jadi weko jangan bercakap gara-gara iko. Siap Ustadz Nansamo, Ustadz Abdul Somad tu. Oh itu namanya Buya Jelfatullah. Indah Jelita Donald, orangnya samo. Indah Kambah, bukan dua orang, cie orang. Ini perlu Ambo jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Lai jaleh Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man bana masjidan, siapa nam membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tampeknya di surga. Hadisnya sahih, indah paralu dipermasalahkan, indah ada ikhtilaf. Jadi ayahanda beserta 5 orang anak-anaknya lah jaleh tampeknya di surga. Nan alun jaleh tu awak. Ustaz Somad, Ambo alhamdulillah lah jaleh. Dari mana Ustaz tahu tampek Ustaz jaleh? Tanda tangan Ambo. Nambah Karajo 3 tahun labiah 25 orang indah baranti, indah ada tanda tangannya di situ. Nama bali tanahnya, nama buat kalua pitihnya, tapi katiko tanda tangan prasasti Ambo akan diminta. Satu sisi Ambo bahagia, tapi di sisi lain cameh adojo. Diimbau dek malaikat. Berikut ini yang akan masuk ke surga. Namo ayahanda, alah 5 orang anak-anaknya, alah 35 tukang, alah nan istri ibu, alah berikutnya Abdul Somad. Ambo pun datang, kecek malaikat, masuk surga secara seremonial. Tapi Ambo yakin dan percaya, seandainya mereka kau masuk surga, indah kan mungkin ditinggalkan nyawa. Ini enggak? Maka sadonan hadir subuh iko
masuk surga karena syafaat orang yang beriman insyaallah. Allah tuh maha adil. Kalau nang kayo-kayo nan ada pitinya masuk surga dek membangun masjid. Tapi bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami nanda ada tanah, nanda ada piti. Allah maha adil. Man shalla isnatai asyrata rakaah, siapa yang sholat 2 balih rakaat fil yaumi wal lailah, 2 balih rakaat sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan tampeknya di surga. Hadisnya sahih juga. Nan 2 balih rakaat itu ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ambo ulang sekali lagi. Ampe rakaat sebelum zuhur tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ayahanda dengan istri dengan anak kedua-duanya dapat, membangun masjidnya lah dapat, dan sholat sunatnya pun dapat pulo. Awak kalau dapat dua-duanya insya Allah awak berdoa bersama supaya anak keturunan, indah anak cucu awak, indah cucu cicit awak sampai hari kiamat adalah hendaknya keturunan awak nan membangun masjid insya Allah. Ambo berharap baru ambo ke Allah Ta'ala, apalagi setelah sampai ke Masjid Al-Khair iko mencaliaknya Masya Allah. Ambo berharap adalah anak cucu ambo, entah Mizyan Hazik Abdillah, entah Sami Ahmad Misbahi Ibda Bidillah, entah anak-anaknya, entah cucunya yang akan membangunkan masjid. Dibangun mereka, nama masjidnya Masjid As-Somad. Amin. Ambo minta aminkan jamaah nan soleh-soleh nan ikhlas-ikhlas iko. Ambo di Masjid Al-Khair iko bukan penceramah undangan yang diundang untuk berceramah, tapi salah satu pengurus Masjid Al-Khair. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Bajunya kan lajaleh Al-Khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo tadi penasaran jo, mangala ayahanda ko magi baju iko kambo. Tadi baru dapet ambo alasannya waktu kata sambutan tadi. Dia gihnya baju hitam, sebab namanya kan Abdul Somad Batubara. Malam tadi Ustadz Henry bertanya kambo, waktu akan menonton film Buya Hamka malam tadi, Ustaz Somad ada membawa jaket kece ambo indah. Abe kok kalau awak kedinginan di bioskop tuh? Insya Allah indah, sebab kurangnya rame. Tapi besok awak kan pergi ke Solok Selatan, langsung ke Solok dingin. Yo juo yo kece ambo. Rupanya jaket tulah siap di Masjid Al-Khair. Alhamdulillah. Nampaknya jamaah kau kurang setuju ambo dapat jaket kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunan nan pertama di atas dunia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan pertama nan dibangun di atas dunia, lalladzi bi Bakkata, nan ada di kota Bakkah. Nama kota itu Bakkah. Bakkah diambil dari kata baka, artinya manangi. Sia saja orang nan kabarangke ke situ manangi, nan manta manangi, nan barangke manangi, tiba di situ manangi. Mudah-mudahan awak sampai ke situ hendaknya insyaallah. Itulah dia Masjidil Haram. Maka kalau orang kabarangke Masjidil Haram manangi. Berikut ini mari kita lepaskan jamaah haji kok. Nangis sampai ke kawan ambo Ustadz Edi Azhar di Pekanbaru, inya membimbing haji dan umrah sampai ke Makkah. Ada pak ko surang
indak menangi. Sampai ke Makkah tuh satu orang menangis, saya kok nggak bisa nangis ya. Bari-hari tawaf sa'i ta'allul, indak menangis. Jadi kawan nambah Ustadz Edi Azhar kau pun bingung, mengapa kau indak menangis? Sampai akhirnya hari terakhir tawaf wada, hilang nampak kau. Hilang, dicari deh Ustadz Edi. Dicari, rupanya inyo sedang di bawah pintu Ka'bah. Dicari, mananginya. Ditanyalah dia Ustaz, mengapa menangi? Anak apa tangi kan? Ambo menangi, nan ambo tangi kan? Mengapa tidak bisa menangi? Rupanya pada akhirnya menangi juga. Ada artis di Jakarta bertato, berkumis tebal, rambutnya gondrong, kecek orang hatinya kare, hendak menangi. Begitu sampainya ke Ka'bah mencari, menetes air mata, menangi. Begitu juga ketika Imam Masjidil Haram membaca Quran, Syekh Abdul Rahman Sudais menangi, Syekh Syu'un As-Suraim menangi, makmum nan datang dari kampung awak menangi juga. Ditanya, mengapa menangi? Panjang bana ayat imamnya. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ko dapik kasadonyo. Idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau manusia mati, nampak tamu mengalir sedekahun jariyah, nyola dapik sedekah jariyah, masjid al khair terbangun sampai hari kiamat, pahalanya mengalir. Amin. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan akan berdiri tahfiz Quran. Memang namo yayasannya Yayasan Pondok Pesantren Masjid Tahfiz Quran, dan kemudian waladun solihun, anak yang soleh pun dapatnya pula imam awak subuh iko. Seandainya satu kota Padang berkumpul, menurut mazhab Syafi'i, satu kota Padang berkumpul, siapakah yang layak menjadi imam? Maka menurut mazhab Syafi'i, yang layak menjadi imam adalah waliul amri, wali kota. Itulah maka Pak Wali yang maju tadi menjadi imam. Tapi dek Pak Wali kota tidak mungkin maju di setiap masjid, maka diangkatlah namanya imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh waliul amri, dan paling tinggi ulil amri. Kalau satu provinsi Sumatera Barat, yang maju adalah gubernur. Satu kota Padang, wali kota. Satu kecamatan, Pak Camat. Dek Pak Camat indak pernah ke masjid. Mohon maaf Pak Camat. Ikut camat ditampil lain. Kalau satu desa, Pak Kades dan Pak Lurah, maka standar memilih pemimpin adalah imam sholat. Ambo mengusulkan supaya capres-capres iko jangan hanya debat, disuruh imam sholat. Jangan imam zuhur. Kalau imam zuhur kok modalnya cuma takbir Allahu Akbar, sampai sami Allahu liman hamidah pun lupa Allahu Akbar. Itu namanya imam grogi. Tapi Masya Allah tabarakallah, imam awak subuh iko ayat nampak tamu sabbihis nangka 20 alam wadduha. Mudah-mudahan iko jadi contoh untuk anak-anak awak. Ambo nakin dan pacayo, ibu-ibu nan ado subuh iko akan berkata ke anak-anaknya, jadi itu Pak Wali itu wali kota, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memimpin kota Padang bisa, jadi imam pun bisa. Apaan? Nggak usahlah ditaruhkan sakit hati orang. Itulah doa awak supaya anak-anak awak Rabbana atina fid dunya
wa fil akhirati apa nentasi lain tu awak dunia ndak dapet akhirat melayang. Subuh ini pelajaran yang bermakna banyak sekali. Setiap muslim mesti berpikir bagaimana sebelum mati dia membangun masjid. Maka dalam hadis dikatakan al mukmin, seorang mukmin al qawi, kuat, kuat pitihnya, kuat tenaganya, kuat ilmunya, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Walaupun nampaknya ambo tausiah di kota Padang, tapi tausiah subuh iko di Masjid Al Khair ditonton jamaah dari Sabang sampai Papua. Semuanya mudah-mudahan menjadi motivasi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, yo, bagaimana rasanya pakai jaket Al Khair iko? Angin. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan dan pertama Masjidil Arab. Ya Rasulullah, yo. Bangunan kedua di atas dunia ku apa? Bangunan kedua adalah Al Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang sedang dijajah oleh dijajah Israel. Mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Kam bainahuma, baralamo antara kedua. Kecek Nabi arbaun, ampe puluh, dibangun oleh para malaikat. Ada riwayat menyebut Nabi Adam. Maka ini adalah bangunan nan pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Masjid nan ketiga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi transit sampai hari di Kuba. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdirilah masjid. Itulah inyo Masjid Quba. Siapa nan solat di Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Panjang umur murah rasaki. Bulan Februari awak akan basamo solat di Masjid Quba dalam program umrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Maka beko kalau sampai di Masjid Quba salat sunat 2 rakaat. Iko jamaah umrah kok banyak. Sampai di Masjid Quba foto naik ke bis. Tidak salat. Ketika ustaz berceramah, siapa yang salat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Aduh, hamba ndak salat tadi Bu ya. Dek apa? Lek foto-foto. Foto penting. Ustaz Somad pun banyak juga fotonya di Masjid Quba, tapi salat dulu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba, masjid nang kaampe, itulah inyo Masjid Nabawi. Tanah itu di Bali dek Nabi. Ada 2 orang anak yatim di Bali Nabi tanah itu. Maka Nabi membali tanah. Nabi ingin mendapat amal jariah dari tanah wakaf. Jadi sadu awak nan pai umrah, solat sunat di Masjid Nabawi, pahalanya mengalir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo ingin setelah tausiah di Masjid Al Khair subuh iko, banyaklah jamaah yang akan menelpon pengurus Muhammadiyah. Buya-buya awak yang hadir subuh iko akan ditelepon siang beko. Assalamualaikum Bapak Ketua Muhammadiyah. Yo, ambo mendanga tausiah Ustaz Somad subuh tadi di Masjid Al Khair. Sumangi ambo untuk mewakafkan tanah supaya mengalir amal jariah. Itu tanah-tanah kosong nan ada di Padang ambo wakafkan. Tanah sia enggak tahu.
Ba'alo mewakafkan tanah ndak jaleh. Wakaf tanah iko mesti ado ampe rukunnya. Nang pertama urang nambah wakaf, nang kedua nama narimo wakaf Muhammadiyah, nang ketiga tanah nan diwakafkan, nang keempat ado ijab dan qabul. Ambo wakafkan tanah iko kan nazir pengelola wakaf Muhammadiyah, ambo tarimo sah. Itu maka ndak boleh awak tulis kotak wakaf, sebab awak ndak pernah berakad ke kotak. Mana pernah awak bawa wakaf ke kotak? Ambo wakafkan pitih iko, kotak tu pun menjawe, ambo tarimo, ambo tarimo. Maka nan paling tepat, oh kalau gitu kotak sodakoh. Kotak sodakoh pun kurang tepat, sebab sodakoh itu umum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Bila awak tulis di situ sodakoh, beko kotak tu lalu kurang senyum saja. Makanan paling tapek adalah kotak infak, karena infak itu benda memasukkan pitih ke dalam, namanya infak. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang iko sadaqah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Likulli sulama minkum sadaqah. Nan kayo-kayo bisa bersodakoh dengan harta. Kami nanda ado harato ko ba ya Rasulullah. Kecek Rasulullah bersedekah dengan tulang sendi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, 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 subhanallah. Iku ambo bingung juga mencari orang capek ban. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Nan kayo bersedekah, nan susah bersedekah. Sedekah yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Masjid nan pertama Masjidil Haram, nan kedua Masjidil Aqsa, nan ketiga Masjid Quba, nan keempat Masjid Nabawi. Sahabat Nabi menyebar ke atas muka bumi. Iko Makkah, dia tehnya Madinah, dia tehnya Masjidil Aqsa. Iko Saudi Arabia, dia tehnya Palestina. Ke kiri menyeberang Laut Merah Mesir. Sampai kami belajar Buya Jel Fathullah Ustadz Jelita Donald urangnya sama. Maka ditampak kami belajar itu sahabat Nabi nan membawa Islam ke Mesir, namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Inyo membangun masjid pertama di benua Afrika, namanya Masjid Amr bin As. Nama imamnya waktu kami belajar di Mesir, Syekh Muhammad Jibril. Malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, kalau ingin sembahyang tarawih khatam Quran, mesti duduk di situ sholat zuhur asar. Asar lah booking tampek duduk di situ. Buka puasa di situ, sembahyang maghrib, isya, tarawih, khatam Quran. Panjang umur, sehat badan, awak akan buat acara umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Buya Jel Fatullah dari Makkah, Madinah, awak ke Mesir dan sholat di Masjid Amr bin As insyaallah. Daftar segera, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Setuju Bapak Ibu? Kerangke awak insyaallah ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tempat orang membangun masjid. Pai awak ke Medan, Sumatera Utara, ada istana namanya Istana Maimun. Istana Maimun, Sultan Harun Ar-Rasyid dan membangun Istana Maimun 300.000 sak. 300.000 sak. Tapi Mas Haji nan di seberang Istana Maimun namanya Masjid Al-Masun 1 juta sak. Lebih banyak untuk istana atau masjid? Masjid. Inyo ingin ketika ditanya di Allah Ta'ala, hai Sultan, engkau bangun istana barasa 300.000 sak, untuk masjid rumahku kecil Allah berapa sak? 1 juta sak. Lebih memuliakan masjid rumah Allah. Ada orang rumahnya megah mewah, ada orang nan datang mencari rumahnya, bantu mencari kucing Anggora. Tapi masjid rumah Allah dihinakan. Kita melihat masjid ini luar biasa, tidak pernah bosan melihatnya. Dari lampu-lampunya maingkan awak ke Masjid Nabawi, kubah-kubahnya lah ambil jadi gambar kubah kok, kaligrafinya, Asmaul Husna. Masya Allah, Asmaul Husna kasadonya, Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus. Oh, jadi kok Asmaul Husna Bu ya? Iya, itu ada tuh. Ya Ahad Ya Somad. Nomor 2 dari bawah, dari kiri nan kalimo atuh As-Somad, Al-Ahadus Somad. Ambo aja namu cari. Jadi beko jangan ada anaknya bertanya lah ya papa mama sholat di Masjid Al Khair. Iya, itu nanti hati imam tu apa? Itu kaligrafi aja. Bacaannya enggak ada, ukiran-ukiran aja tuh. Asmaul Husna, Masya Allah, Tabarakallah. Dari mulai, kalau ada orang namanya Islam itu merendahkan perempuan, Islam melecehkan perempuan, datanglah ke Masjid Al Khair Kota Padang. Perempuan ditinggikan derajatnya lebih tinggi dari Buya Jel Fatullah dan Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu di atas kasadonya. Orang nan di atas kok diangkat derajatnya. 2 kemungkinan, dek diangkat atau datang terlambat. Masya Allah. Ambo dibawa dek wali kota Pekanbaru dalam safari Ramadan. Ustaz Abdul Somad, betul, kita safari Ramadan keliling dengan Pak Wali. Oke, siap. Sembayanglah kami ke Mas Haji. Allahu Akbar, sembayang tarawih. Ambo kultum tarawih malam itu. Angke kapalo bapasir kening, pasir, lantainya pasir, indah ada keramik pasir kasa. Tapi Masjid Al Khair coba lihat, bukan cuma lantainya berkeramik, keramiknya memanjek ke dinding. Andai ada tukang yang mampu memasang keramik di atok-atoknya di keramik, kali liang keramik, Masya Allah, berkilat berkilau. AC-nya AC. Kalau AC-nya mangga angin juga. Iko bukan masalah AC guys, iko masalahnya iko sudah, kalau bahasa awaknya over capacity. Kok kalau menurut sop sholat iko kan sop 1, maka kalau menurut sop sholat iko dingin Mas Haji iko. Tapi kok bukan sop sholat lagi, kok rapat banget capek, maka iko sudah di luar kapasitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sound sistemnya, suaranya menggelegar. Jadi masjid bukan hanya sekedar imam, bukan hanya sekedar muazzin, tapi juga sarana prasarana, toiletnya, sound sistemnya. Bapak Ketua DMI Pak Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustaz Samad,
Nyo main bawa bukan Ustadz Somad, Ustadz Samad. Orang Makassar tuh kalau menyebut nama ambo Ustadz Samad. Sampai ke bumi Minangkabau, siapa penceramah tadi? Ustadz Same. Nambah kok bisa dirubah-rubah. Hah? Semando. Ustadz, kalau Ustadz ceramah kemana-mana, tolong Ustadz sampaikan tentang mikrofon masjid. Karena 80% masjid itu pengaruhnya di mikrofon. Betul. Muazzin pakai mikrofon, imam mikrofon, khatib mikrofon, penceramah mikrofon, zikir, pengajian mikrofon. Maka masjid ini penting. Saya mengajak kepada jamaah yang ada di Kota Padang, yang ada di Pekanbaru, yang ada dimanapun, kalau datang ke Sumatera Barat, tolong mampir singgah ke Masjid Al Khair. Untuk apa? Melihat, memotivasi supaya pulang dari sini terpikir, saya nanti pulang akan membangun masjid seperti Masjid Al Khair, insyaallah. Amin. Dan diantaranya juga untuk mencaliak prasasti yang lah ditandatangani Ustadz Somad. Nah itu penting, dicali orang. Oh, iko Masjid Al Khair yang dulu diceramahkan Ustadz Somad tahun 2023 ambo datang ke Siko. Beko anak menantu ambo, cucu-cucu ambo akan datang jalan-jalan ke pantai Aimani, datang ke Padang. Mereka pun mencaliak mama sajik nan dulu ditandatangani Datuk awak dulu Abdul Somad dicalik. Zaman boleh berganti, rezim boleh berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa dia? Tanda tangan Ustadz Abdul Somad. Ikolah, masya Allah, tabarakallah. Orang nama membangunnya, indah ingin namunnya ado, tapi catatan malaikat indah akan hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu siapa nan membangun, siapa nan pitinya habis. Mereka ingin menjaga dirinya dari ria. Jadi Ustaz Somad selamat dari ria. Ambo lamo teman-teman, jangan ceramah ambo pahalo pengajian kolah habis dek ria. Dek apa? Nan tampil ke muka ambo, nan menggunting pita ambo, nan meresmikan ambo, nan dicaliak orang ambo. Ada juga khawatir dalam diri ambo. Ai Abdul Somad, pahala ibadahmu lah habis, dihabiskan dek viewer, follower dan subscriber. Tapi ada cik harapan ambo lain. Mungkin ambo masuk surga bukan dek amal ambo. Ambo masuk surga bukan dek ceramah ambo. Ambo masuk surga dek doa orang-orang soleh dari Masjid Al Khair. Mereka berdoa, ya Allah, gemukkanlah Ustadz Somad tu sikit. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Abdul Somad tu, ya Allah. Ya Allah, Ustadz Jalfatullah itu sampaikanlah niat baiknya, ya Allah. Rian nak belum? Hah? Rian. Pak Rian. Pak Dian, Dian. Pak Dian, sampaikan juga niat Pak Dian, ya Allah. Leh jaleh niat kau kan? Tak boleh disabik di siko, beko kami ditangkuk dek Bawaslu. Napa ibu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi dari luar bocah lihat masjid kok
gadang bana. Begitu sampai ke dalam, ketek bana. Kuah tagak orang di pintu. Ndak tamu masjid kolek. Di luar dipasang tenda-tenda, karpet panuah sampai keluar. Itu ada bundo kandung nan tagak nampak dari situ. Mudah-mudahan nan di luar pun masuk ke surga. Sudahlah di dunia di luar, di akhirat pun di luar juga. Indah, insyaallah masuk surga kasadonya insyaallah. Amin. Iko bukan masjid al khair hanya sampai sembahyang, sampai sholat, tapi ada tahfiz Qur'annya. Buya, masjidnya lah bagus, lah cantik. Yang kan jadi imamnya siapa? Dan kan jadi khotibnya siapa? Jangan khawatir, sebab ada tanah nan kosong, insyaallah tagak ada kelas, ada asrama tahfiz Quran. Khawatir anak-anak tawuran, anak-anak geng motor, anak-anak narkoba, anak-anak kanai ganja, pil anjing gila. Jangan khawatir, ikutlah cara pembangunan Masjid Al-Khair. Bukan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tapi juga ada penanganan untuk anak-anak muda. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Khususkan untuk pengajian anak muda subuh Ahad. Kajian anak muda subuh Ahad, subuh keliling bersama Pak Wali. Itulah kesempatan Bapak Ibu membangunkan anak-anak subuh. Ayo gerakan, pakai motor. Ambo dibawa dek Pak Wali keliling kota Padang pakai motor. Subuh kau aja ndak pakai motor. Dek talambik ambo tibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak muda dilatih bersilat, dilatih berkuda, dilatih berenang, berkuda. Memang di Sumatera Barat kuda banyak. Berenang, kota Padang di pinggir pantai. Kalau di Pekanbaru susah berenang, mesti di kolam renang, berbahaya, 1 jam 50.000. Tapi di Padang, di pantai, pergi ke pantai, berenang langsung. Hilang dosanya Pak Ustadz, sama orangnya bisa hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alimu auladakum, ajarkan anak-anak muda kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Menunggang kuda ada pacuan kuda, memanah ada memanah. Kamu anak muda? Ya. Sudah pernah naik kuda? Belum Ustadz, untuk sementara odong-odong aja dulu. Memanah? Memanah sudah Pak Ustadz. Memanah apa? Memanah hati dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini anak-anak muda ini mesti kita jaga Bapak Ibu. Ambo bangga subuh iko di Masjid Al-Khair. Sebab apa? Sebab ambo caliak banyak anak-anak muda. Anak muda, anak muda, anak muda. Dah tua. Subuh iko indah adonan tua. Kalaupun adonan tua itu sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa nan bangun subuh, salat subuh, berarti anak muda, semangat muda. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda umur 18 tahun lalu jago jam 8, itulah sesungguhnya tua bangka. Sebab apa? Sebab masalah muda itu bukan usia, tapi masalah semangat. Maka siapapun yang bangun pagi, maka dia tetap muda insyaallah. Amin ya rabbal. Bangun pagi jam ampe, jam 2, jam 3, jam ampe, bangun, mandi, tahajud, witir, zikir, baca Quran, tunggu istighfar, habis istighfar solawat, habis solawat afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
berzikir. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis tahajud, sholat sunat hajat. Ambo hajat ambo dah lapeh kasadonyo bu ya. Hajat membangun masjid lah selesai. Hajat menikahkan anak-anak ala. Hajat karajo ala. Ado hajat nan alun. Solat sunat hajat 2 rakaat. Khususkan niatnya untuk guru awak Buya Jel Fathullah. Setuju? Solat sunat hajat 2 rakaat untuk Pak Dian. Nah, ambo sebenarnya inget, cuma ngetes saja inget enggak orang. Oh inget rupanya. Hajat itu bukan cuma hajat awak, hajat Buya awak mendudukkan orang baik di tampek yang baik. Setuju? Itu kotor, politik jahat, politik setan, politikus isinya tikus. Ustadz Buya orang baik jangan beko jadi jahit. Itu sabananya akal-akalan orang jahit supaya inyo saja nan duduk di situ nan memegang centong nan mambil gulai APBD APBN anggaran negara itu adalah yang duduk di sana. Kalau yang duduk orang masjid akan disendokkannya untuk masjid, untuk pondok tahfiz Quran, untuk alim ulama, untuk kejayaan Islam. Tapi kalau yang duduk pecandu narkoba, pezina, penjahat, koruptor, maka tidak akan pernah dapat untuk masjid, penggali kubur. Maka dudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang untuk kebaikan. Faham? Sampai di Siko dapet dimarati. Umat Islam sudah cerdas, suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan fajar tanggal sampai balik Februari. Apalagi di bumi Minangkabau, orangnya pitinya banyak, disebar 50.000 ndak laku upil. Duit haram miko ndak akan mengambil, betul? Kalau ada yang ambil piti, ambil pitinya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tadi keceknya haram. Kok setuju? Insya Allah orang-orang nan membali suara dengan piti, maka kalau nyodu dua inyo pun akan mengambil piti berbagai macam cara untuk mengembalikan modal. Maka ampi ambo ndak lama rasanya Buya, ambo tadilah disumpahnya wallahi tallahi billahi bersumpah mudah saja. Bagi siapa nan lah disumpah puasa 3 hari selesai. Setuju ibu-ibu? Lah selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambolah sampaikan ke jamaah di mana tampe supaya apa? Gunakan suara awak 5 menit di TPS itu akan berpengaruh 5 tahun ke depan. Kalau sampai orang masjid, orang baik, orang soleh tidak memilih orang baik, maka siap-siaplah dipimpin oleh orang yang tidak peduli kepada agama Allah. 5 akan awak pilih: DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Gunakan hak kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pesta demokrasi. Sudah ku sampaikan ya Allah. Kalau ambo ditanya di Allah Ta'ala, hai Abdul Samad, sudah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Ambo ndak tahu ya Allah. Sebabnya di dalam TPS langsung umum, bebas, rahasia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat Islam mesti disadarkan. Kalau tidak, inyo akan buta, gelap, tidak lagi dapat menjadi inspirasi buat orang banyak. Kita ingin di subuh yang penuh dengan barokah ini semuanya berjalan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya di mimbar
Ustaz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya di tausiah ceramah, tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih besar. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Anak SD tidak boleh masuk SMP. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda wakatulah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan, oh mbak ganti loh mik. Kalau kalau waktu habislah 1 jam dari setengah 6 ke setengah 7. Memang ambo kalau tausiah memang 600 ml. Kalau ambo tambah setengah jam lagi masih tahan. Jamaah masih kue. Ambo ndak tahan. Sebab iko beko jam 10 jam 10 awak acara di muko kantor gubernur. Jam 8 beko awak sarapan dulu. Sarapan awak acara untuk Palestina di kantor, di muko kantor gubernur. Sesudah itu kami akan ke Solo Selatan. Sesudah itu besok di Solo. Jadi bara hari Ustadz Somad di bumi Minangkabau sampai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Memang tidak boleh labiah dari sampai hari. Beko orang curiga ambo lah buka cabang di Minangkabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majlis awak sama berdoa supaya Masjid Al Khair iko makmur ramai sampai hari kiamat. Dibukakan Allah pintu rezeki, pintu barakah, pintu kebaikan. Disampaikan Allah niat baik dari Ustadz Jelfatullah, Ustadz Jelita Donald, dan abang kita, udah kita Dian Asri Khidir. Khidir artinya hijau. Sebab bila tanah nan kunyang diinjak tumbuh rumput-rumput menjadi hijau. Itu maka Khidir, itu maka warnanya hijau dia tu. Tapi yang dimuliakan Allah, niat-niat baik itu disampaikan Allah lah hendaknya dengan kemuliaan surat Al-Fatihah.